Jumpa lagi dalam sapaan Gembala GKI bersama saya, Naya Widiawan. Kita akan membahas soal pemulihan dari Markus 2 ayat yang kelima. Bunyinya begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudara bisa membaca perikop lengkapnya dari Markus 2 ayat 1 sampai ke 12. Ada beberapa hal dalam bacaan ini yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah membongkar atap. Ironi memang, tapi ini yang terjadi. Karena apa? Karena jalan ke arah Yesus itu terhalang oleh orang-orang yang berhasil mendapat tempat walaupun mereka tidak mempunyai kebutuhan yang mendesak. Sehingga orang yang sungguh membutuhkan Yesus pada saat itu tidak dapat masuk. Namun, ada orang-orang yang berusaha sebisanya dengan cara yang tidak biasa, yaitu membongkar atap. Tidak diketahui siapa orang-orang tersebut, tetapi kita dapat ketahui bahwa Yesus melihat iman mereka pada ayat yang kelima. Kata mereka merujuk kepada keempat orang yang menggotong orang lumpuh dan membongkar atap tadi. Artinya, Yesus menghubungkan iman orang-orang tadi dan keadaan si lumpuh. Ia melihat iman empat orang ini, tetapi ia berbicara kepada si lumpuh yang dibawa ke hadapannya oleh orang-orang tadi. Yang kedua, dari bacaan kita tadi kita bisa melihat ada sapaan Yesus. Orang yang lumpuh disapa dengan kata anak. Sebuah sapaan yang penuh pengertian tapi juga kehangatan. Di sini Yesus mengerti betul apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh si lumpuh, yaitu pemulihan. Namun bukan sekedar pemulihan jasmani, tapi juga pemulihan batin. Kita tahu bahwa dalam tradisi Yahudi, orang yang sakit, bahkan sampai lumpuh, diakibatkan oleh dosa. Pemahaman ini berasal dari perjanjian lama yang acap kali mengkaitkan sakit dengan dosa. Hal ini didasarkan pada pemahaman yang sempit mengenai keadilan, yang mengatakan bahwa orang benar, baik, saleh akan diganjari dengan hidup sehat, umur panjang, dan kaya. Sebaliknya, orang jahat akan dihukum dengan hidup sengsara, usia hidup di dunia singkat, dan menderita sakit penyakit, berbeda dengan kisah Ayub. Dari pemahaman inilah kemungkinan besar si lumpuh merasa bahwa dirinya telah begitu berdosa kepada Allah. Bahkan tidak menjadi heran jika ada begitu banyak orang saat itu tidak bersedia membiarkan keempat orang yang beriman tadi menggotong si lumpuh untuk masuk ke rumah di mana Yesus sedang berada melalui pintu supaya orang lumpuh tadi berjumpa dengan Yesus. Akhirnya mereka sampai membongkar atap. Jadi si lumpuh bukan saja menderita karena memikirkan akibat dari dosanya, tapi juga menderita karena sesamanya telah melabel dirinya sebagai orang yang penuh dosa dan hidup terasingkan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh orang lumpuh tadi adalah pemulihan batin, tapi juga jasmaninya. Yang ketiga, kalau kita bisa lihat dalam bacaan kita, adalah mengenai ahli-ahli Taurat. Pertanyaan Yesus kepada para ahli Taurat, mana yang lebih mudah dilakukan? Berkata kepada orang lumpuh ini, atau dosa-dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Kalimat ini mencerminkan pembicaraan di antara sesama ahli. Yesus juga tahu tentang Taurat. Pertanyaan Yesus kepada mereka membuat mereka tidak bisa berkutik. Bila mereka mengatakan lebih mudah mengucapkan kalimat tentang mengampuni dosa, mereka menyatakan setuju dengan yang dikatakan Yesus dalam mengampuni dosa kepada orang yang lumpuh tadi, tapi juga mengakui otoritas Yesus. Maka alternatifnya ialah mengatakan bangun, mengangkat tilam dan berjalanlah. Yesus kemudian juga berkata kepada si lumpuh, bangun, angkatlah tilam dan berjalanlah. Di sini para ahli Taurat terbungkam. Mereka tidak bisa menyangkal yang mereka lihat sendiri. Mereka tidak mau. Para lawan Yesus mesti mengakui bahwa yang sedang mereka hadapi ini adalah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa dan memulihkan batin dan jasmani seseorang. Nah, dari sini kita tahu bahwa benar Yesus dapat mengampuni dosa. Artinya Yesus dapat memulihkan batin tapi juga hidup kita. Dan itulah kata-kata pertama yang dilontarkan Yesus kepada si lumpuh. Sebab Yesus tahu bahwa si lumpuh membutuhkan kemerdekaan batin yang selama ini membelenggu dirinya.
Hal ini seperti apa yang ia katakan sendiri dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang keempat adalah takjub. Ya, namun ternyata yang dipulihkan batinnya dalam bacaan kita tadi bukan saja si lumpuh, tapi juga orang banyak yang hadir di situ yang takjub atas apa yang baru saja terjadi dan menyerukan, terpujilah Allah. Seruan yang juga mengungkapkan rasa lega. Mereka juga mengalami kemerdekaan yang kini dinikmati orang yang tadi terbelenggu atau lumpuh. Dikatakan bahwa mereka belum pernah lihat yang begini pada ayat yang ke-12. Maksudnya, terjadi pemulihan batin dengan pengampunan, tapi juga pemulihan raga, di mana si lumpuh mampu berjalan kembali. Jadi ada aspek pemulihan secara rohani, tapi juga jasmani. Saudara-saudara, pada saat ini bukankah kita juga berada dalam situasi yang tidak jauh berbeda dengan situasi si lumpuh? Hidup kita seperti lumpuh semua dikarenakan virus corona, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini membuat orang mulai mempertanyakan kuasa Tuhan karena penderitaan yang sedang dialaminya. Batin yang sedang bergejolak ini berusaha memahami apa yang terjadi, namun akan menjadi buntu jika batin itu tidak pernah diperjumpakan dengan Yesus dan hanya difokuskan kepada persoalan yang sedang terjadi. Peristiwa perjumpaan Yesus dengan si lumpuh mengubah hidup si lumpuh selama-lamanya. Ia mendapatkan pemulihan diri secara utuh. Dan ketika ia mendengar perkataan Yesus untuk bangun, maka ia bangun. Ketika mendengar perkataan Yesus untuk mengangkat tempat tidurnya, maka ia angkat. Ketika ia mendengar perkataan Yesus untuk segera pulang ke rumahnya, maka ia berjalan keluar dan menuju ke rumahnya. Intinya, si lumpuh persis melakukan apa yang Yesus perintahkan sambil memuliakan Allah. Imannya yang taat kepada Yesus membawa dirinya kepada pemulihan hidupnya. Pemulihan yang ia dapatkan dari Yesus berhasil mengubah hidupnya untuk semakin mengerti apa yang menjadi jalan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan itu benar. Dia Immanuel. Dia hadir selalu untuk kita, memulihkan batin yang lumpuh agar dapat kembali bangkit dan berjalan. Terkadang Tuhan juga berkarya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita agar dapat berjumpa kembali dengan Tuhan, sama seperti keempat orang yang menggontong si lumpuh untuk berjumpa dengan Yesus. Sebagai contoh, GKI yang hadir dalam masa COVID ini dengan adanya rumah sakit Ukrida agar mereka yang menderita COVID mampu tertolong. Hadirnya juga tim GKI yang membantu bencana alam di seluruh pelosok Indonesia. Kita doakan agar apa yang kita lakukan ini boleh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dari itu, bagi yang sedang sakit, jangan putus asa, jangan menyerah, tetaplah beriman, semangat, karena kita tidak pernah sendirian. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, ayo bangkit, ayo berani mengangkat tilam dan berjalan. Bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang terkasih, kuatkanlah dirimu, karena Yesus selalu ada di dalam hidup dan batin kita, memberikan kita kekuatan supaya kita mampu terus untuk berjalan. Perjumpaan dengan Yesus yang memulihkan itu dapat terjadi ketika kita datang dengan iman yang tulus, tapi juga dengan keintiman relasi yang kita bangun dengannya. Keadaan boleh sulit, tapi bukan berarti kita tidak dapat berjumpa dengan Yesus yang memulihkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau memulihkan setiap kami yang percaya kepadamu. Biarlah kami boleh terus bangkit. Biarlah kami boleh terus Tuhan sertai dalam masa-masa sulit, secara khusus dalam masa pandemi ini. Ajarlah kami bijaksana, dan biarlah kami boleh beradaptasi dengan baik dari kebiasaan kami yang lama di dalam kehidupan tatanan yang baru ini. Sertailah kami dalam perjuangan ini ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh kami serahkan kepadamu yang memulihkan hidup kami. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.